Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Inti pasang. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil kaunain, sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Pak Kiai yang kami cintai, kami hormati, Bu Nyai, para muallim, muallimat. Ini lagi musim libur Pak Kiai. Alhamdulillah. Saya beruntung ketemu dengan murid Mbah Yai As'ad. Beliau ini salah satu pemegang sanad Mbah Yai As'ad. Mbah Yai As'ad ini salah satu wali di tanah Jawa ya. Beliau itu Madura apa Jawa? Madura Jawa. Madura swasta. Ya. Kalau Pak Yai Madura pindah ke Balikpapan. Al-Maduri. Kalau bahasa Arabnya Al-Balikbabani. Saya ternyata dosen putri beliau di IKI, nyamar deh ya. Nggak ketahuan ternyata ada pesantren di Balikpapan ya. Dan jadi pembimbing skripsinya lagi ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Tamat tahun berapa Aisyah? 2020, generasi awal corona. Alhamdulillah kami terhubung juga kepada itu Syekhana Khalil. Masih ada nasab Pak Kiai ya? Masih ya? Insyaallah kami pekan depan akan ziarah ke masjid beliau Syekhana Khalil pekan depan ya. Jadi habis dari sini saya ke Jawa Timur, ke Tuban, ke katanya sih Kampung Wali, terus langsung ke Madura insyaallah. Mohon izin dari zuriat beliau nih ya. Baik. Kita terhubung melalui jalur guru kami Syekhana Ali Mustafa Yaqub. Beliau murid dari Mbah Idris Kamali Al-Cirabani, mantu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sebagaimana maklum, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dulu ngaji bersuluk kepada Al-Wali bila syak, bila niza' Syekhana Khalil. Kalimat ini bukan kalimat saya, tapi kalimat dari guru beliau di Mekah, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Kata Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Syekhana Khalil waliullah bila niza'. Waliullah bila niza'. Itu Syekhana Khalil. Berarti Pak Yai keturunan keberapa nih Pak Yai? Ketiga, cicit keempat ya. Alhamdulillah. Ini salah satu kehormatan dari Allah SWT. Syarrafana biliqa'il ulama wa zurriyatih ya, wa zurriyatih. Juga ada jalur-jalur yang lain alhamdulillah ya. Jalur-jalur yang lain yang terhubung kepada Syekhana Khalil. Ternyata Syekhana Khalil ini berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi bolak-balik aja tuh. Dari apa tebu apa namanya? Tebu hitam apa? Saya diketawain orang kalau baca ireng. Karena orang Sumatera sama kayak orang Balikpapan baca e-nya lucu. Coba orang Balikpapan baca ireng. Tuh kan enggak pas kan? Ya enggak pas, enggak sahih. Enggak pas. Beliau ngambil dari orang Bangkalan ngambil dari orang Banten, udah muter aja. Syekh Nawawi Al-Bantani ngambil juga dari orang Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, muter situ.
Syekh Muhammad Arsyad muter lagi ngambil dari orang Palembang. Orang Palembang baru ngambil dari ulama Mekah, Madinah, Yaman, Mesir. Syekh Abdul Somad Al-Falembani punya guru pensyarah kitab Ihya Ulumuddin, namanya As-Sayyid Al-Murtada Zabidi. Itu seorang imam al-hafiz, akhiru man luqiba bil hafiz min al-Yaman, ya, orang terakhir yang disebut hafiz. Setelah Imam Suyuti susah nyari hafiz. Kalau hafiz Al-Quran banyak, tapi hafiz hadis jarang. Itulah Sayyid Al-Murtada atau Murtada Zabidi. Beliau hijrah ke Mesir dan punya murid banyak di Mesir. Di zaman Syekh Yasin pemegang sanad dunia. Di zaman Sayyid Murtada Zabidi, beliaulah pemegang sanad di dunia. Beliau punya murid namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Al-Falembani punya murid Syekh Muhammad Arsyad Banjari. Terus kepada muridnya Nawawi Bantani, kepada Syekhana Khalil Al-Bankalani Al-Manduri. Itu saya baca di kitab Al-Manduri, pakai benar, bukan Maduri. Manduri. Al-Manduri itu yang sahih ya. Wah, ini tasihnya udah pas sudah. Ada artinya nggak pakai? Nama aja ya, isim alam ya. Isim alam. Ini konfirmasi ntar salah sebut ane lagi ya. Al-Manduri. Maka kita meriwayatkan hizib-hizib riwayat beliau juga. Maka pada pagi ini saya pun nanti minta ijazah beliau ya, supaya sah jadi murid keturunan Syekhana Khalil. Mohon izin pakai ya. Nanti pakai pulpen khusus pakai itu. Nanti ada kertas. Ini bukunya Naisdi ini ya. Tapi nanti kertasnya di sini pakai, insyaallah. Lau samahtum sayyidi. Ya, nanti aja ya. Negeri ini, Indonesia khususnya, Nusantara secara umum, diberkahi dengan adanya ulama-ulama ahlullah. Mereka lah yang disebut paku-paku bumi. Paku itu bahasa Arab, bukan paku yang itu tuh, bukan. Paku itu bahasa lama, artinya kutub. Ilmu ini masuk bahkan sampai ke keraton-keraton di Jogja, di Solo. Maka di Solo rajanya, sultannya disebut Paku Buwana, Paku Buwono. Buwono alam, Paku Kutbul alam. Jadi itu pengaruh dari ajaran wali-wali Allah. Maka yang mengislamkan negeri ini dulu itu wali-wali Allah, bertarikat sufi, berakidah Asy'ari, bermazhab Syafi'i. Hari ini muncul kelompok pendatang-pendatang baru, mereka hendak membatalkan ini semua. Dan kita bersyukur pagar-pagar Ahlus Sunnah, benteng-benteng Ahlus Sunnah masih banyak. Inilah pesantren ini bentengnya. Benteng jangan dibayangkan ya besi-besi, tembok-tembok, bukan. Temboknya itu kitab. Yang megang kitab itulah panglima-panglimanya. Mereka lah yang memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah. Dan saya kaget ternyata Pak Kiai ketua Rais ya, Haji. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keturunannya berat tuh ya. Mikirin, waduh, gelar Pak Kiai besar sekali ya. Gimana cara mikulnya ya. Ini saya baru menyebutkan silsilah ilmu. Baru beberapa silsilah ilmu. Bahwa ilmunya orang-orang kita dahulu bersambung kepada ulama-ulama di Makkah, di Madinah. Tadi saya sebut siapa? Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Beliau lama di Madinah. Maka nama beliau belakangnya ada Al-Madani, Al-Falembani. Beliau juga lama di Makkah, maka disebut Al-Madani, Al-Makki, Al-Falembani. Syekhana Khalil juga lama di Makkah. Maka beliau sebenarnya berhak dikasih nisbah belakangnya Al-Makki. Beliau talaki lama kepada Al-Alim, Al-Allama Al-Kabir, Al-Kutub Al-Syahir, Al-Mufassir Sayyidi Syekh Muhammad bin Umar namanya, bin Arabi
atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Benar namanya, pakai Muhammad ya. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi mufti di Mekah, mufti mazhab Syafi'i, dan dia punya murid tidak hanya orang-orang Nusantara. Oleh karena itu beliau kalau nulis kitab nggak pernah pakai bahasa Melayu atau bahasa Banten, selalu pakai bahasa Arab. Jadi kalau mau tahu seorang syekh ini muridnya siapa aja, lihat kitabnya pakai bahasa apa. Karena beliau nulis buku untuk muridnya berbahasa apa. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani nulis dalam dua bahasa, kadang Arab, kadang Melayu. Karena terakhir beliau pulang ke negerinya dan pindah ke Patani. Karomahnya mirip-mirip seperti Yai As'ad. Mbah Yai As'ad itu Masya Allah ya, mau ilmu apa aja ada ya. Debus bisa ya. Itu pakai hizib-hizib aja, pakai doa-doa aja sama beliau itu. Nah, dulu itu sanadnya ke Syekh Abdul Somad Falimbani itu salah satunya. Syekh Abdul Somad Falimbani itu ditembak gak mati-mati, ditembak gak mati-mati. Ditunggulah waktu beliau lengah, gak tahu siapa yang melakukan. Ketika beliau sampai di Patani, dipisahkan kepalanya dari badannya. Jadi gak bisa ditembak, bisa cuma digorok. Maka miriplah kisah beliau dengan Sayyidina Al-Husain. Badannya di mana, kepalanya di mana. Ya, kita ketemu zuriat beliau di Palembang dan di Jakarta dan juga Malaysia. Mereka mengatakan itu njid kami, kakek kami Syekh Abdul Somad Falimbani enggak mempan ditembak oleh Belanda. Ya. Enggak mempan, sama Inggris enggak mempan. Akhirnya ketemu juga kelemahan beliau apa? Digorok. Baru beliau kemudian wafat. Jadi ilmu-ilmu ini sebenarnya ada, tapi nanti di akhir zaman akan dikeluarkan lagi. Karena ulama kita tidak menjadikan ilmu tersebut sebagai tujuan, ilmu tersebut cuma penjagaan diri. Nanti di akhir zaman Allah turunkan lagi. Entah ini zamannya, entah tidak, wallahu alam bisawab. Kita siap-siap saja. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi saya cerita tentang sanad. Ini adalah hal yang krisis sekarang di mana-mana. Sanad silsilah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menukil kalam ini di dalam risalahnya. Kalam ini dinukil dari kitab Sahih Muslim. Kenapa? Hadratus Syekh ternyata pemegang sanad Sahih Muslim yang lumayan berkelas di masanya. Jadi saya punya sanad Sahih Muslim, itu jalurnya kepada Hadratus Syekh. Saya dari Kiai Ali Mustafa Yaqub, dari Bayi Idris, dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, atau jalur kedua, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub dari Syekh Shansuri Badawi. Ya, beliau dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nanti jalurnya nyambung. Karena beliau ini suka khataman, saat bahkan kalaupun enggak lihat kitabnya, itu bisa baca. Jadi kalau ada orang baca, beliau tahu di mana salahnya. Salah satu riwayat yang dituliskan di Muqaddimah Sahih Muslim, al-isnadu minad-din. Bersanad, bersilsilah, berguru adalah separuh beragama. Maka boleh kita sebut gurumu mempengaruhi cara beragamamu. Kenapa hari ini ada orang ekstrim? Kenapa hari ini anak muda baru belajar agama sudah berani nyalah-nyalahin Pak Kiai yang sudah lama belajar agama? Karena dia dapat guru suka menyalah-nyalahkan. Jadi jangan sembarangan punya guru, betul-betul harus selektif berguru. Maka untuk berguru jangan cuma ikut-ikutan. Untuk berguru perlu istikharah. Jadi bapak ibu ini kalau naruh anak ke pesantren, istikharah dulu biar tambah kuat. Jangan cuma mau nikah doang ya. Kalau nikah cuma teman makan, minum, tidur. Tapi kalau guru agama, teman sampai menyeberangi sirat, sampai apakah masuk surga atau jatuh ke neraka. Berarti lebih penting atau enggak? Oleh karena itu ulama kita mengatakan nasabul ilm, nasabud din a'la wa aqwa min nasabil jism.
Jadi nasab dalam beragama, guru kita dalam beragama lebih kuat, lebih sahih, lebih berhak bertanggung jawab daripada nasab jasad. Nasab jasad paling cuma sampai liang kubur, fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Tapi kalau nasab ilmu, nanti ditanya, kamu murid siapa? Nanti ditanya tuh. Ketika ditanyakan, ini sosok siapa? Maka muncullah sosok Nabi di hadapan dia. Kalau dia tidak punya guru, nggak ada yang bantu jawab. Inilah nikmatnya punya guru. Kalau orang punya guru, guru rohani, yang bantu jawab di alam kubur, nanti gurunya diajarin sampai di kubur. Itu kalau gurunya wali Allah. Karena wali Allah itu ahya'un inda rabbihim. Mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya nggak nih? Hah? Cahayanya kenceng dong. Kalau antum tasdik kepada Syekhana Khalil dan zuriat-zuriatnya yang alim ulama, datang nanti mereka itu. Sebagaimana kalau kita pulang dari perantauan. Ini waktu anak-anaknya Pak Kiai pulang turun di bandara, disambut nggak Pak Kiai? Langsung dijemput. Langsung dijemput. Anaknya, putranya, putrinya baru pulang dari perantauan pasti disambut. Benar disambut nggak Aisyah? Atau suruh pulang-pulang sendiri? Udah pulang kau sendiri gitu. Begitu nggak? Pasti disambut, bahkan dijemput. Masa putrinya, putranya pulang tidak dijemput? Walaupun bisa pulang naik Grab, naik ojek, bisa pulang jalan kaki, berenang, ya. Tapi tetap dijemput. Kenapa? Anakku. Karena ini perjalanan dunia yang menjemput tubuh fisik. Nggak cukup pakai doa. Saya jemput pakai doa, nggak cukup. Al-Fatihah nggak cukup. Kalau sudah masuk ke alam sana, bukan tubuh ini yang berkuasa, bukan ayah kita. Kalau ayah kita bukan seorang wali Allah, nggak bisa dia jemput. Tapi jika dia seorang wali Allah, kekasih Allah, murid dari wali Allah, kalau dia nggak wali, gurunya wali, kan bisa nebeng. Pak Yai, itu murid saya butuh syafaat. Engkau kan tahu jalan menuju Rasulullah, mohon mintakan doa. Pakainya ACC tanda tangan, ya, langsung. Maka nanti ada 2-3 makomat di alam kubur itu. Ada yang dijemput malaikat, itu orang soleh biasa. Ada yang istimewa, dijemput wali-wali Allah. Ada yang khawasul khawas, teristimewa, langsung Sayyidina Nabi SAW yang jemput dia. Langsung dijemput. Karena Nabi mengatakan, itu anak rohaniku. Kita ini, kata para ulama, al-alam. Nah, jadi ulama itu secara rohani mendapatkan kalam dari Nabi. Wali-wali Allah ini, kalau secara ilmu hadis kalam Nabi sudah berhenti, tapi secara rohani Nabi kan masih hidup. Orang yang bisa mengetuk pintu rohani Nabi masih akan mendengarkan Nabi berkalam. Salah satu kalam Nabi ketika para wali-wali ini diizinkan bertemu beliau sallallahu alaihi wasallam, apa? Al-alam minni wa ana minallah. Alam itu semuanya dariku. Jadi Nabi itu tulangnya jadi apa, darahnya jadi apa, kukunya jadi apa, kulitnya jadi apa, rambutnya, begitu isyaratnya. Kolbunya jadi Imam Mahdi, ya, otaknya jadi ulama intelektual, ahli fikih, ahli kalam, darahnya jadi syuhada. Jadi kenapa orang-orang ada yang jadi syahid? Dia kecipratan nur darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setan yang mana? Nah, setan kan alam juga. Nah, setan itu bayang-bayang Nabi. Bayang-bayang gelap nggak? Nah itu. Maka Nabi juga penyayang sebenarnya sama setan. Nabi kasihan sama setan itu. Kan gimana-gimana masih dari beliau kan? Ya. Tapi setannya nggak tahu diri soalnya. Ente yang mana, Dok? Ada yang dari punggungnya Nabi,
ada yang dari tangannya Nabi. Itu sahabat-sahabat Nabi yang 4 tuh dari tangannya Rasulullah itu. Nur tangannya beliau jadi sahabat. Ada yang jadi tangan, ada yang nur kakinya. Maka 4 kan? 2, benar gak? 4 jadinya. Itu rahasia semua. Nabi Muhammad ulul azmi, ada 4 Nabi ulul azmi lain. Itu semua sama. Karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, maka Abu Bakar tidak angkat di Nabi. Umar pun jadi seorang ulama, walaupun kalam yang beliau dapatkan mirip seperti Nabi Musa. Jadi Sayyidina Umar diizinkan Allah berkalam-kalam langsung kepadanya. Disebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, muhaddatsun. Nabi mengatakan di antara umat-umat terdahulu ada muhaddats. Salah satunya Nabi Musa. Wa in kana min ummati lakana Umar. Jika ada di antara umatku yang diajak berbicara oleh Allah, itulah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu yang berjasa membedakan kita nih sama ibu-ibu pakai hijab, ya. Itu jilbab atau hijab itu karena berkah hasil dialog Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Sayyidi ya Rasulullah, seandainya para perempuan kita hijabkan gimana? Kita kasih jilbab gimana kira-kira kalau bahasa Indonesianya? Akhirnya Nabi turun ayat. Sayyidina Umar berkalam, turun ayat karenanya. Maka Sayyidina Umar bersyukur, berbangga karena ilham-ilham yang Allah turunkan kepadaku. Rasulullah kemudian mengetuk pintu wahyu, turunlah 3 ayat hukum, dan itu ayat-ayat besar. Ya, ayat-ayat besar. Maka Sayyidina Umar agak galak dikit karena beliau ahli hukum. Nabi Musa galak gak? Galak Nabi Musa itu. Obat galak ketemu Nabi Khidir. Gitu. Jadi orang-orang galak nih, orang-orang keras beragama, mesti ketemu Nabiullah Khidir. Kalau enggak dia enggak akan lembut. Dia kasar terus, keras terus. Jadi hati-hati, kadang-kadang yang nanya itu bukan orang biasa. Kadang-kadang dia diilhami, dibisikin Nabiullah Khidir itu. Ngetes kita kasar, keras atau tidak. Ngajarnya lembut atau nyiksa, ya. Ini zaman bukan lagi zaman persekusi, zaman-zaman mukul-mukul. Udah gak ada kan? Udah gak ada ya? Pak Kiai udah gak ada kan? Guru-guru mukul-mukul udah gak ada. Zaman kita dulu cuma salah baca alif sama gak alif, rotan melayang di punggung, langsung jadi kayak X-Men tapi dari belakang. Silang tuh. Cium. Orang tua lihat, kenapa punggung Muna? Oh, ada X. Malah disayang-sayangin. Oh, bagus. Kalau sekarang orang tua kalau ngelihat anaknya dipukul sama guru gimana? Lapor polisi. Orang tua kurang ajar. Saya kalau punya santri begitu, saya pulangkan. Pak, ini anakmu, urus sendiri, ajar sendiri. Ya, pulangin aja. Ngapain kita nggak butuh santri kok? Santri butuh kita. Dia kan nggak bisa baca kitab, nggak bisa ngerti hukum Islam, nggak kenal Allah dan Rasulnya. Para kiai, para ustadz perijazah ilmunya. Seandainya pun mereka nih sesat, itu syafaat ada pada diri mereka karena masih punya guru. Gurunya nanti yang kemudian doa, ya Allah, ini masih umat Nabi-Mu, dia bersanad, dia pernah berguru kepadaku, diselamatin sama Allah. Enggak di dunia, di barzakh, enggak di barzakh, di padang mahsyar, enggak di padang mahsyar mizan, enggak juga udah masuk penjara diselamatin, penjara neraka. Mau syafaat yang mana? Dari dunia dulu dong. Jangan minta syafaatnya nanti udah masuk neraka duluan, gosong. Ya. Begitu guru itu tanggung jawab sama murid. Tiba-tiba ada orang tua kurang ajar, kurang adab. Maka saya sarankan nanti ada majelis kajian khusus untuk orang tua. Pengajian khusus untuk orang tua. Harus ada ya. Supaya diajarin nih adab-adab kepada kiai. Adab naruh anak di pesantren. Dulu kita belajar ngaji aja alif bata, ayah saya nganterin. Abuya, ini anak saya
tolong dididik. Betul begitu. Saya diserahkan kepada guru saya Abuya Dahnar namanya, ahli qiraat di zamannya. Kalau ada salah tolong dibimbing, kalau kurang tolong dilengkapi. Jabat tangan itu. Bahkan di sana itu pakai simbol, pakai beras, pakai kain kafan. Itu simbol tuh, simbol-simbol aja. Bawa beras, bawa pisang, bawa duit dikit, syarat aja. Dikasih. Akhirnya Pak Kiai jawab, saya terima. Kita minta kepada Allah untuk membimbingnya. Begitu dulu. Sekarang gimana? Dianterin pakai apa? Pakai Gojek. Karena sekarang nggak mungkin nyerahin satu-satu, ya pertemuan buat pertemuan. Kalau perlu ada salaman, ya. Ini pertemuan wali santri dan guru, kayak lebih mengerti ngajar daripada kita ya. Pak Kiai, seharusnya santri-santri itu diajarin begini. Ya salam. Ente aja buat pesantren sendiri ya. Kita nggak anti kritik, cuma kalau cara ngomongnya begitu nggak enak. Ya, ini bukan lagi belain Pak Kiai, ini bukan. Ini pengalaman. Saya kan orang pesantren, ya ngajar pesantren 15 tahun ngajar pesantren. Sampai sekarang masih. Dengar begitu, kawan saya kepala madrasah senyum-senyum aja ya. Sabar aja beliau, bukan main. Untung bukan saya kepala madrasahnya. Kalau saya kepala madrasahnya, saya tanya, Pak, mana anaknya? No, saya anterin Pak. Ini saya serahkan kembali. Sok tahu, sok pinter. Kalau begitu ajar sendiri anaknya. Tapi zaman sudah berubah pakainya. Kita nggak bisa begitu lagi. Cuma makanya saya nggak mau jadi kepala madrasah. Kita ngajar-ngajar aja ya. Takut makan hati. Cukuplah kita makan hati sama istri kita ya. Baik. Jadi Syekhana Hadratus Syekh Hashim Asy'ari nukil itu di kitab risalahnya Al-Isnad Minad-Din. Dan benarlah gurumu mempengaruhi cara beragamamu. Gurunya galak, muridnya galak. Gurunya suka bentak-bentak, muridnya suka bentak-bentak. Gurunya suka laknat, muridnya suka laknat. Gurunya berpolitik, muridnya berpolitik. Gurunya wali, muridnya wali. Gurunya ahli fikih, muridnya ahli fikih. Gurunya pendakwah, muridnya juga pendakwah. Gurunya ahli hadis, muridnya ahli hadis. Mungkin nggak gurunya ahli hadis, muridnya jadi ahli kebatinan, benar nggak? Nggak mungkin, ya. Oleh karena itu Imamuna Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani nulis di kitab beliau. Ada beberapa kitab beliau yang besar dan kecil, hampir semuanya sama. Al-Minan, ada Qawaid Tasawuf, ada macam-macam. Ada Tariqah Matbuliyah. Beliau mengatakan Al-Wali Ibnul Wali. Wali itu pasti gurunya wali. Namun wali Allah ini kan cahaya. Cahaya kalau terlalu dekat silau. Akhirnya orang terdekat tidak tahu, santrinya nggak paham. Karena si kiai sifatnya masih seperti manusia, sakit kayak manusia, lapar kayak manusia, marah kayak manusia, tidur kayak manusia, bersyahwat seperti manusia. Kata orang sekitarnya, anak istrinya, santri-santrinya, tetangganya, ini bukan wali. Wali itu di tengah hutan. Emang wali tengah hutan? Itu namanya wali al-hutani. Orang hutan namanya itu. Mukanya berbulu-bulu, bukan berjenggot, ya. Berbulu, namanya orang hutan. Gambaran orang awam, wali itu mesti di tengah hutan. Enggak. Wali itu yang kenal Allah, mau di tengah hutan, mau di tengah kota, di dalam gang, sama. Statusnya sama. Wali-wali Allah. Gimana? Sudah berguru belum? Nggak nyadar selama ini berguru sama beliau ya? Emang begitu. Orang kalau dekat cahaya silau. Nggak tahu dia dekat cahaya. Taunya kapan? Kalau cahayanya sudah pindah.
Udah pindah alam, baru sadar, bapakku wali, guruku wali, tetanggaku wali. Baru sadar. Mau begitu? Guru saya, murid-murid Syekh Yasin, kata beliau-beliau ini banyak, waktu Syekh Yasin hidup orangnya biasa-biasa aja, gak ada yang aneh. Pas meninggal baru keluar semua kisahnya. Kalau beliau Jumatan, itu gak kelihatan keluar rumah, tahu-tahu sudah nyampe di masjid. Gak kelihatan balik, ditungguin di depan rumah, depan belakang, tahu-tahu sudah di dalam kamar. Tuh, lewat mana tuh? Guru kita Kiai Ahmad Marwazi berkisah, kawan saya iseng, orang Syam, orang Suriah, pengen tahu Syekh Yasin ini Jumatannya kapan sih? Atau jangan-jangan nggak Jumatan lagi? Tuh kan curiga sama gurunya. Masa curiga sama wali nggak sholat? Emang ada wali nggak sholat? Nggak ada wali nggak sholat. Sholatnya wali setiap napasnya. Yang rukuk sujud itu simbol aja. Dia sholat setiap nafasnya. Yang kelihatan sama kita sholat itu rukuk sujud. Kalau begitu orang munafik sholat juga dong? Enggak, orang munafik walaupun rukuk sujud dia nggak sholat. Wali walaupun dia cuma duduk dia sholat. Walaupun dia tidur dia lagi zikrullah. Itu kalau wali Allah. Dicobainlah. Kebetulan apartemennya pintunya satu doang, ditungguin di depan, nggak keluar-keluar itu Syekh Yasin. Akhirnya udah mau selesai khutbah, seorangnya baru keluar. Pas dulu udah sampai Masjidil Haram, Syekh Yasin depan dia, bengong dia, lu kok di depan? Pas sholat udah rame-rame lagi hilang, dia cepet pulang, nungguin. Syekh Yasin nggak datang-datang, karena udah nyampe di dalam. Baru sadar setelah beliau wafat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya nangis-nangis, ya Allah, guru kita meninggal, saya belum sempat ngaji. Ya salam, ya waktu hidup ditelantarin ya. Maka berguru kepada orang bersanad itu nikmat. Hal yang berat terasa ringan. Guru Muhammad Jailani, ya, Kiai Haji Muhammad Jailani yang pesantren Banjari, itu berkisah kepada kita juga. Kami ngaji kepada gurunya guru beliau juga nih, Syekh Ismail, ya, Ismail Zaid ya. Syekh Ismail nih karomahnya bisa memahamkan baca kitab tanpa perlu menjelaskan. Kiai Muhammad Jailani mengisahkan bahwa ada beberapa murid nggak ngerti baca kitab, terus bawa kitab ke beliau. Apa kata beliau? Syekh Ismail Zaid, dah ikra, baca yang tadi dia berhari-hari nggak paham, baca doang paham depan Syekh Ismail Zaid. Jadi cukup mandang beliau langsung kebuka ilmunya. Itu karamah. Jadi karamah itu nggak mesti jalan di atas air. Karamah yang tertinggi itu orang jahil jadi alim, orang otaknya gelap jadi bercahaya. Itu yang disebut karamah tertinggi. Karena Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman, orang yang diberi ilmu diberikan darajat. Darajat itulah karamah hakiki. Jadi karamah hakiki bukanlah bisa kebal, itu biasa. Guru beliau Mbah Yai As'ad Situbondo, kalau kebal apa segala macam itu cuma mainan. Ilmu beliau aslinya bukan itu. Aslinya beliau ilmu ma'rifatullah. Karena kenal kepada yang maha sakti, maka wirid apa aja jadi sakti. Tapi kalau belum kenal sama yang maha sakti, puasa 3 tahun juga gak sakti-sakti. Pilih mana? Hah? Kenal yang maha sakti atau jadi orang sakti? Kenal aja ya. Nah itulah beliau Maulana Syekh As'ad. Nama lengkap beliau As'ad apa pakai? As'ad Syamsul Arifin. Udah sesuai namanya, Syamsul Arifin, pelita ahli ma'rifat. Orang taunya kan beliau pelita orang-orang sakti. Itu hijab namanya. Jadi wali itu nutupin kewaliannya dengan macam-macam. Ada yang nutupinnya dengan kesaktian, ada yang nutupinnya dengan kelemahan. Sehingga orang mengira, masa saya wali?
orang aja sakit-sakitan. Guru saya Abu Ya Hasan Basri, setiap kami datang sakit. Setiap kami datang sakit. Sampai orang mengatakan, kita ini belajar debus sakti semua. Ini guru kita ini batuk aja nggak bisa ngobatin gitu. Itu banyak yang belot. Itu yang belot-belot dulu, sekarang nggak beres zikirnya. Serius, wallahi. Yang dulu mengatakan, Buya Hasan Basri terhijab. Hijabnya apa? Baca kitab tuh. Kurang ajar nggak murid ngomong, guruku terhijab karena baca kitab. Saya dengar langsung itu, bukan 1-2 murid, banyak murid. Waktu itu saya masih kecil, umur 12-13 tahun. Umur saya 15 beliau wafat. Jadi cuma ngaji 3 tahun sama beliau. Apa kata salah satu kawan saya, Abu Ya Hasan Basri, guru kita tuh, dia ngomong guru kita nggak lebih sakti daripada guru yang ini. Kewaliannya terhijab. Dia orang terhijab oleh baca kitabnya. Banyak sekali yang ngomong begitu. Hadirin hadirat maka Allah, kapan ilmu menghijab? Kapan zikir menghijab? Kalau ilmu dan zikir membuat dia merasa dirinya sesuatu. Contoh nih, saya habis ngaji dapat sanad dari Pak Kiai. Terus saya bilang, sanad saya lebih tinggi dari ente. Itu jadi hijab langsung tuh. Saya merasa saya doktor. Itu jadi hijab. Saya merasa saya dapat ijazah ini, ijazah itu, bisa baca kitab ini, hafal kitab ini. Itu jadi hijab. Merasanya itu yang jadi hijab. Ilmunya bukan hijab. Ilmu itu adalah hijab paling tipis antara kita dan Allah. Kenapa? Al-ilmu sifatun min sifatillah. Benar. Ilmu itu adalah salah satu sifat Allah. Siapa orang yang berilmu, jarak dia dengan Allah cuma al-ilmu, satu hijab doang. Tapi dalam ilmu itu ada lagi lapisan hijab 70.000. Namanya hijab cahaya. Jadi satu bab hijab itu ada tirai-tirai penghalang. Ini yang membuat kemudian orang nggak ketemu-ketemu. Itulah juga yang membuat murid-murid nggak sadar gurunya adalah seorang kekasih Allah. Itu juga yang membuat seorang anak, seorang istri, seorang saudara, tetangga nggak sadar kalau orang-orang yang dia dekati, guru-gurunya itu adalah kekasih-kasih Allah. Bahkan kadang-kadang si kiainya nggak sadar kalau dia kekasih Allah. Maka wali ini ada 3. Ada wali am, wali umum. Itu semua orang beriman wali umum. Ada yang kedua, wali khawas, wali yang spesial. Ini orang-orang yang sudah mulai diberikan ilmu mengenai nama-nama Allah, sudah diberikan ilmu mengenai perbuatan afal Allah, sudah mulai diberikan ilmu mengenai sifat-sifat Allah. Ini khawas. Wali yang ini dia sadar kalau dia wali. Dia dikasih tahu sama Allah atau dikasih tahu oleh Rasulullah. Karena yang angkat wali siapa? Kalau yang wali kota ngangkat siapa? DPR. Wali kota diangkat nggak? Diangkat. Masa wali alam nggak diangkat? Kalau nggak diangkat namanya wali PA. Wali kelas aja ada suratnya. Benar, ada wali kelas di sini? Ya, ada suratnya kan? Ada rapatnya, ada penunjukan. Kamu jadi wali kelas ya, minimal begitu. Benar nggak? Apalagi jadi wali Allah, pasti diangkat. Cuma ada yang nggak sadar kalau dia diangkat, berarti dia wali biasa. Berdebatlah 2 imam. Satu Ibnu Furak. Ibnu Furak ini murid dari Al-Bahili. Bahili berguru kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Berarti cucu murid. Kata Ibnu Furak, al-wali la ya'rif annahu wali. Wali itu gak sadar kalau dia seorang wali. Kawan dia namanya Abul Qasim Al-Kushairi yang juga berguru, jadi kawan berguru. Tapi makomnya karena dia bertasawuf lebih tinggi daripada Ibnu Furak.
Abul Qasim Al-Kushairi, pengarang Ar-Risalah Kusyairiyah, mengatakan, la ya sayyidi, al-wali ya'rif bi annahu al-wali. Kekasih Allah, wali Allah sadar kalau dia seorang wali. Dia dikasih tahu oleh Sang Maha Wali, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang ini dua-duanya benar. Ibnu Furuq lagi ngomong wali am, Imam Kusyairi lagi ngomong wali khas. Ada wali khawasul khawas, ilmunya sudah sampai kepada ujung sifat Allah yang tak terbatas itu, dan masuk kepada babnya, bab tentang ma'rifatu zatillah. Ya, itu di akhir zaman banyak tuh nanti. Kalau dulu-dulu yang terkenal kan Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai, Muhammad bin Abdul Karim Sammani, ya, itu yang dulu-dulu. Abu Yazid Al-Bustami, Junaid Al-Baghdadi, Al-Hallaj Ash-Shibli, qaddasallahu asrarahum. Itu wali-wali Allah zaman dulu, ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya jadi wali? Mau nggak jadi wali? Ya, ini hasil diskusi dengan wali-wali, ya. Wali murid, wali kota, wali murid. Nah, kita turunin dikit deh. Wali murid, wali kelas, wali kelas. Wali kelas mungkin nggak orang nggak sekolah. Berarti dia jadi wali kelas karena dia punya ilmu, benar? Dan dia mengerti persoalan murid. Dia bertanggung jawab terhadap murid-murid. Dia mengenal persoalan yang ada di situ. Maka seorang wali Allah itu, ada wali yang memegang asma, nama. Ada wali yang memegang af'al, perbuatan Allah. Ada wali yang memegang sifatullah. Nanti di akhir zaman, mungkin zaman ini sudah, wali yang menguasai ilmu ma'rifatu zatillah. Ma'rifat zat bukan memikirkan zat, ma'rifat itu beda. Orang kenal nggak perlu mikir. Coba kalau saya kenal beliau kan, saya nggak perlu pikir-pikirkan beliau ini siapa kan. Cukup kita pandang, kita dengarkan, terus selesai. Jadi antum kalau ngelihat saya kan nggak perlu mikir-pikirin. Oh Rozi itu kan nggak perlu kan? Ini nggak sama. Orang kalau udah kenal nggak perlu mikir. Tapi kalau belum kenal, kamu kenal nggak Syanu? Siapa? Oh dia mirip Syanu. Oh kita bayang-bayang wajahnya. Dia dulu ngaji di sini. Mikir kita. Tapi kalau sudah kenal perlu nggak? Orang kenal kepada Allah, kenal dulu baru mikir. Kalau belum kenal Allah, mikir dulu baru kenal. Itu beda tuh, ya. Cara menjadi kekasih Allah sangat mudah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, sampai akhir hadis. Sampai akhir ayat surat Muhammad ayat 19. Maka fa'lam, al-ilmu dalam bahasa Arab itu al-idrak at-tam, la yadkhuluhu syak wala raib. Maka berilmulah engkau, ilmuilah mengenai la ilaha illallah. Apa itu ilmu dalam bahasa Arab? Al-ilmu itu idrak at-tam, pengetahuan yang cukup mengenai apa? Mengenai la ilaha illallah tanpa ada syak. Jadi pintu jadi wali Allah masuknya lewat la ilaha. Maka semua zikir-zikir wali pasti dimulai dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu babul walayah. Pintu kewalian itu dimulai dari syahadat. Benerin dulu syahadatnya. Mengerti ilmu tentang rahasia syahadat. Ya. Ini banyak tanya ke Pak Kiai kita, ini syahadat itu apa sebenarnya? Nanti dijelasin beliau, keluar dari ilmu. Ya, Mbak Yai Asad nanti itu, insya Allah. Ada beberapa ulama itu kalau nggak ditanya nggak jawab, diem aja ya. Banyak. Ada ulama yang dia
maksa muridnya, sini kamu. Enak tuh jadi murid begitu, dipaksa jadi wali ya. Tapi kalau yang diam berarti ada mutiara yang sedang dia sembunyikan. Yang mutiara itu nggak mungkin dia obral. Ini yang dia rahasia-rahasiain terus nih. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ya, Ustadz, asatizah. Jadi kunci jadi wali yang pertama, fa'lam, ilmuilah hakikat la ilaha illallah. Bukan hanya teori kalam, tapi juga zauqi, secara zauq qalbu dan rohani. Maka kalau beruntung cari guru mursyid, ambil talqin kepada beliau, ya. Jangan minta ke saya mulu, ya. Tarekat saya bukan tarekat talqin. Talqin itu nomor sekian. Ngaji dulu, fa'lam dulu, ketahui dulu ilmunya baru talqin. Fa'lam dulu baru talqin. Jangan talqin dulu baru fa'lam. Jangan kebalik-balik. Kenapa banyak murid sudah bertarekat masih kacau? Karena dia talqin dengan nafsu, ilmunya tidak diambil. Jadi saran saya, jangan buru-buru minta talqin, minta baiat. Ilmui dulu yang mau dibaiatkan. Ilmui dulu apa yang mau dibaca. Yang dibaca la ilaha illallah, maka kenal dulu siapa yang disebut Allah. Nanti kalau sudah talqin, baru disebut namanya, sudah bergetar jantung dan batinnya. Tapi kalau talqin dulu baru berilmu, gurunya nggak kuat kalbunya, nggak ada getaran di kalbu. Kalau gurunya kuat bisa bikin getaran, karena berkah getaran beliau yang melimpah. Dan yang kedua, wastaghfir lidzambika, mohon ampunlah engkau. Ini Allah ngomong ke Nabi Muhammad. Allah berbicara ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak punya dosa, tapi Allah tetap katakan engkau mohon ampunlah terhadap dosamu. Apa itu dosa para nabi, para rasul? Nabi itu berdosa gak? Akidah Ahlussunnah sepakat mengatakan Nabi tidak berdosa, besar ataupun kecil. Lupa, ya. Keliru, boleh. Tapi dosa tidak ada. Nabi pernah lupa sholat zuhur jadi 3 rakaat. Supaya lupanya menjadi satu bab dalam ilmu, babun nisyan, babul khata. Maka muncullah satu ilmu. Jadi lupanya Nabi jadi ilmu, namanya sujud sahwi. Kalau kita lupa jadi apa? Enggak jadi ilmu ya? Enggak. Kalau kita lupa, kalau guru lupa jadi berkah bagi murid. Alhamdulillah nama saya enggak dipanggil. Guru aja lupa, itu berkah bagi murid. Apalagi kalau Nabi yang lupa. Maka nisyanun Nabi kamalun li ummati wa rahmatun lahum. Kalau Nabi itu lupa, lupanya rahmat, lupanya kesempurnaan bagi umatnya. Nisyanul alim, lupanya orang alim, rukhsatun lil muridin. Rukhsah bagi murid-murid. Tapi jangan doain gurunya lupa terus, ntar gak bisa ngajar. Jadi mau jadi wali, wali itu kan pewaris Nabi, maka ilmunya harus warisan Nabi. Pertama, ilmu ilah. Yang kedua, hendaklah engkau merasa berdosa. Maka Nabi itu walaupun tidak ada dosa, tapi beliau merasa berdosa. Nah, kita ini banyak dosa, tapi merasa tak berdosa. Coba aja lihat di sekolah, di pesantren terjadi pergesekan. Ketika kemudian kita fasilitasi mediasi, yang ini ngomong aku nggak salah kok, yang satu aku nggak merasa salah, padahal itu ustazah itu. Benar kan? Ya, paham sendirilah. Kita lama hidup di pesantren, memang begitu ya. Pakai dalil tuh. Ajib tuh kalau ustazah tengkar, dalil keluar semua. Alfiyah aja dibaca. Kisah Ibnu Malik dengan Nawawi itu dibaca tuh. Kau nih suul adab. Ibnu Malik nyindir Nawawi. Nawawi ini belum pantas muncul, di-cut dulu sama Ibnu Malik. Kau ini masih kecil dan muncul-muncul aja. Suul adab sama aneh gitu. Cari pembenaran, cari-cari di kitabnya. Bilangnya iri enggak? Kita ini enggak perlu iri sama orang kalau kita sudah tahu makom kita masing-masing. Allah enggak akan pernah salah menurunkan makomat. Allah tidak akan salah melihat ahwal.
Allah tidak akan salah kirim ma'rifat, apalagi cuma kirim rezeki, nggak akan salah. Maka aneh jika ada ustadz mengerti ma'rifatullah tapi iri sama tetangganya, beli motor duluan, mobil duluan, beli rumah duluan, kawin satu lagi. Masa iri? Berarti dia salah memahami rezeki Allah. Ternyata dia pernah suka sama orang yang dinikahi sama kawannya. Kata dia, kekasih yang tertukar. Kok ada ustadz begitu ya? Buahnya ada yang curhat di depan saya ya. Saya belum pernah kesini tapi kebaca. Baik. Jadi kalau ingin jadi wali Allah, versi ayat ini, hendaklah engkau memunculkan bahwa rasa engkau berdosa. Lalu Nabi ini dosanya apa? Ternyata dosa Nabi bukanlah maling, bukanlah zina, bukanlah korupsi. Bukan. Dosanya Nabi adalah merasa berdosa karena kurang adab, kurang syukur. Dua itu aja. Jadi nabi-nabi itu seperti Nabi Muhammad SAW, ketika beliau keluar dari tempat buang air, apa kata beliau? Ghufranak. Ghufranak ini kan bahasa Arab aneh ini. Kok dia satu-satunya jumlah kalimat cuma dua, ghufran dan ka. Tapi kok mansub? Mansub kan? Ghufranak barisnya mansub fathah. Dalam bahasa Arab pasti ada yang disembunyikan, ditakdirkan di depannya, disembunyikan. Allahumma inni as'aluka ghufranak. Diringkas ghufranak. Nabi keluar dari tempat buang air, doa, ya Allah ampuni dosaku. Dosa yang mana? Dosa buang air kurang syukur. Ternyata buang air besar, buang kecil itu wajib disyukuri. Enggak percaya, coba nanti kena penyakit namanya apa? Bukan yang susah, buang air kecil itu loh. Bukan prostat, itu mau kegedean itu. Ada orang mau buang air kecil nggak bisa keluar batu ginjal. Usus buntu lah, salah. Anyang-anyangan. Iya, itu bahasa kampung gitu ya. Jangan pakai bahasa Belanda mulu. Anyang-anyangan. Mau keluar tapi gak keluar, sakit gak? Itu nikmat terbesar di alam semesta. Nikmat paling besar. Maka kalau minum baca bismillah, supaya keluarnya alhamdulillah. Orang malam pertama aja bismillah, ya, malam kedua lupa. Maaf yang jomblo ya, kamu masih jomblo gak? Jomblo habis sama depan saya ya. Karena kita dulu waktu jomblo habis juga depan kiai kita ya. Penasaran gimana sih caranya menghancurkan kejombloan. Halas ya? Ya. Jadi biar jadi kekasih Allah gimana? Pertama, ilmui la ilaha illallah, mencakup ma'rifatul zat, ma'rifatul sifat, ma'rifatul af'al, ma'rifatul asma. Yang kedua, jadilah hamba, jangan sok-sok jadi wali, jangan sok suci. Merasalah dirimu berdosa, meskipun kata orang kamu tidak berdosa. Apalagi kita ini banyak dosa. Ada hari ini yang belum berdosa? Tuh matanya, mata antum habis dosa kelihatan di sini. Ada yang tadi makan nggak baca bismillah. Secara ilmu fikih nggak dosa, tapi secara ilmu hakikat itu dosa besar yang ditumpuk-tumpuk setiap hari. Makan minum nggak baca doa, udah berapa kali antum numpuk? Dosa kecil, kesalahan adab kecil, kalau ditumpuk-tumpuk nanti lama-lama jadi bukit, lama-lama jadi gunung. Itu dosa besar. Jadi mau jadi wali aja bismillah lupa. Hah? Ya udah jadi wali murid aja deh. Ya, kalau jadi wali nikah, oh seru lagi tuh ya. Baik. Kira-kira itu yang dapat kita sampaikan. Mohon Pak Kiai ajizni bi asanidikum, ya. Lau samahtu ajizni Maulana. Kita pengen dapat salamnya aja. Mau Pak Kiai? Kul ajiz.
Ajastuka. Qabiltu. Allahu shalli alaihi wasallam. Sudah sah jadi murid. Jangan salah paham, ini bukan qabiltu yang itu. Baik. Yang jomblo cemburu nanti ya. Ini bukan ankahtuka, bukan. Ini ajastuka. Cukup atau ada yang mau didiskusikan? Baik, fadal. Yang amalan dan untuk Bapak Ibu yang ada yang ditanyakan, ada yang didiskusikan dengan beliau, kami silakan satu bahasa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakainya. Ustaz ingin bertanya, saya tidak ingin bertanya sebenarnya, yang ingin saya Konfirmasi. Tidak, saya datang jauh dari Samarinda, ingin ketemu Ustaz. Masya Allah. Ingin, ya, sering nonton YouTube-nya Ustaz, sangat bagus sekali. Saya ingin minta satu amalan saja dari Ustaz yang bisa saya amalkan terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada? Dari ibu-ibu barangkali ada yang Nggak ada? Nggak ada. Ibu-ibu biasanya mintanya lain. Ya. Malu. Apa amalan yang hendak diamalkan? Maka ini kembali kepada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sahabat datang kepada beliau lalu mengatakan, "Wahai Rasulullah, ajaranmu sudah banyak. Tolong kasih ringkasannya. Inna syara'il Islam qad kasurat alayya." Ya, sungguh telah banyak. Lalu ajarkan aku yang paling mudah. Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka rataban bidzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dalam zikrullah. Zikir ini ada macam-macam. Ada zikir jasad, dipakai lidah, pakai kepala dengan ruku sujud, lisan dengan menyebut. Ada zikir akal, tasdik, percaya. Ada zikir kolbu, menyebut nama Allah dalam kolbu. Ada lagi zikir ruh. Untuk antum dan semua yang hadir, kita kemarin mengijazahkan di pasir Najam ya, namanya zikir maqalid. Ini kita sedang diperintahkan untuk menyebarkan zikir ini untuk bekal di akhir zaman, bekal awal. Zikir maqalid barangkali antum sudah hafal ya. Pertama syahadat. Ini ringkasan dari wirid-wirid, ringkasan wiridul latif, ringkasan wirid-wirid ini dia. Syahadat. Kenapa bahar syahadat? Siapa tahu dalam satu nafas kita sebelumnya pernah kufur nikmat kepada Allah. Dalam satu teguk kita minum, satu suap kita makan, pernah lupa menyebut nama Allah. Maka wajib setiap zikir syahadat dulu. Ya. Jadi mau zikir apa aja mulai syahadat. Mau sholat syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu baru niat. Karena orang kalau belum benar Islamnya, dia sholat, diterima nggak sholatnya? Orang belum syahadat, dia sholat, diterima nggak? Ya, Nabi kan ngomong di akhir zaman, pagi orang mukmin, sore dia kafir. Saya khawatir nih zamannya, zaman kita. Maka wajib setiap sebelum zikrullah syahadat. Ya, tolong diamalkan. Mau torikot apapun antum sebelumnya, masukkan syahadat di depan. Ya, sama. Semua torikot itu kan zikir-zikir husnuzan kepada murid yang sudah muslim. Tapi kalau dia kufur waktu sorenya atau kufur di waktu paginya, disyahadatin lagi. Yang kedua, apa itu? Jumatan. Khotibnya perempuan. Yang kedua, kirim istighfar kepada Allah, minta ampun dosa lahir dan batin.
bersihkan dulu, kosongkan dulu diri kita dari keburukan, dari selain Allah, baru kemudian Fatihah. Al-Fatihah itu disebut sebenarnya shalawatur ruh. Salawatnya ruh kita salawat, baca Fatihah. Dalilnya surah hadis Al-Bukhari tentang dialog antara hamba dan Allah, itulah salawatnya ruh. Dan itu ada di surah Fatihah. Maka wajib baca Fatihah. Lalu dikirimkan pahalanya untuk Sayyidul Arwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu salawat. Ya, salawat satu kali aja, baru kemudian zikir inti. Zikirnya sudah kita hafal semua, tapi ini adalah zikir yang dulu dipesankan oleh Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, baligh minni ummataka salam. Tolong sampaikan dariku kepada umatmu salamku. Jadi kita ini dulu dapat salam dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Nggak nyadar ya? Nggak dengar kan? Ya karena antum pakai telinga ini. Itulah sebabnya kenapa kita kemudian mengucapkan salawat, lalu kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, sebagaimana kau salawat dulu ke Nabi Ibrahim. Kata beliau, wahai Muhammad, sampaikan salam kepada umatmu dan beritahu mereka sorga itu subur, tapi belum ada pohonnya. Tanamilah pohonnya dengan kalimat ini, Subhanallah 100 kali, ya. Alhamdulillah 100 kali. Terus Allahu Akbar 100 kali, La ilaha illallah 100 kali. Jangan kejar-kejar, nikmati bacanya. Jangan cuma menikmati baca Facebook. Nikmati ini kitabnya qalbu. Kitabnya qalbu zikrullah. Jadi kutubul qulub azkar wal aurat, al azkar wal aurat itu risalahnya qalbu. Kalau risalahnya ruh, ma'rifat dan asrar. Risalahnya akal, al-isbat wan nafi. Itu beda-beda risalah. Terus la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah disebut kanzun min kunuzil jannah. Disebut juga investasi surga, juga 100 kali. Maka orang yang berzikir yang 4 tadi itu dia buat coupling di surga. Satu dia baca, dia dapat 10 coupling. Kalau dia baca 100 berarti dapat 1000. Dia baca pagi sore sudah. Jika itu dipakai semua, nanti kalau ketemu kawan-kawan yang tidak berzikir, mereka orang-orang yang masuk surga tapi minimalis. Tapi minimalis di surga 10 kali dunia. Udah ada yang pergi ke hotel termahal di Abu Dhabi, di Dubai. Saya aja belum, baru lihat doang. Masuk sebelum, nggak kuat kita, ya. Satu kali masuk sama kayak beli mobil. Ya. Avanza kita habis sudah. Satu kali masuk. Mau. Ya, kata Nabi, cukup kamu baca ini sekali sama dengan 10. 100 kali sama dengan 1000. Baik. Lalu Nabi Ibrahim punya zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca 7 kali. Baru tutup lagi dengan salawat 100 kali. Sallallahu ala Muhammad. Atau salawat yang lain. Ya. Ini disebut dengan zikir maqalidis samawati wal ard. Disebut juga dengan zikir syajaratil jannah. Disebut juga dengan zikir buhul-buhul langit dan bumi. Disebut juga dengan zikir pohon-pohon surga. Ya. Sedangkan la haula wala itu adalah kunuz, perbendaharaan surga. Ya. Ajastukum jami'an. Ya. Bisa diulang? Istighfar dulu dong. Al-Fatihah kirim ke siapa? Dan silsilah sanad kita. Ya, terus salawat sekali. Terus zikir, apa aja zikirnya? Masing-masingnya jangan digabung satu-satu, subhanallahnya. Ya, terus enggak, itu aja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, la haula wala quwwata illa billah. Tapi masing-masing. Hasbunallah 7 kali, salawat 100 kali. Tanpa salawat zikir kita tidak diangkat. Ya. Semoga ini dapat jadi. Saya kalau lagi panik
saya cukup baca itu langsung panikan hilang. Lagi gundah gulana baca zikir itu kita udah larut. Baca Allahu Akbar, semua masalah jadi kecil. Lagi mentok nih masalah, cukup baca subhanallah, subhanallah, kebuka, masalahnya selesai semua. Dapat rezeki, baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah lipat gandakan rahasia-rahasianya. Ya. Dan semua itu ada boosternya. Apa arti booster? Ya, itulah haula wala quwwata illa billah. Itu booster namanya. Dan hasbunallah, lalu salawat. Salawat itu tiket naik. Maka setiap amalan yang tidak dimulai syahadat, tidak ditutup salawat, atau tidak ada salawat, tidak diangkat. Atas dasar itulah dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, khutbah wajib ada salawatnya. Meskipun salah satu khutbah lupa, di khutbah pertama wajib, di khutbah kedua kalau enggak itu salat wajib diulang, salat zuhur. Ya, enggak sah salat Jumat. Ya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Kami mohon izin nanti setelah Jumat langsung jalan, pamit. Belum packing dulu. Jadi enggak usah salam-salaman, cukup dengan ijazah tadi sudah cukup ya. Nanti enggak usah jauh-jauh minta ijazahnya sama beliau nih, ya. Beliau ini berguru kepada Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki, Syekh Ismail Zail, Syekh Yasin, dan yang keren itu berguru kepada Bahyai As'ad. Itu bagi saya yang menarik, ya. Karena dulu saya berdoa, ya Allah, saya pengen ketemu nih murid Bahyai As'ad. Ternyata ketemunya di Balikpapan, enggak ketemu di Situbondo. Ya, syukuran Pak Kiai waktunya. Mohon maaf kalau kami suul adabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.